Right. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oke, selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, baik, baik. Oke, gimana Bu Nawang? Gimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Tuhan. Baik, kita mulai pengajaran kita malam hari ini. Boleh yang ini? Sini sama sini. Oke, baik, kita akan mulai pengajaran kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan share materi yang saya akan presentasikan buat kita semua. Apakah sudah terlihat materi di layar? Sudah? Sudah. Baik. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, pada malam hari ini terima kasih sudah hadir. Dan pada malam hari ini saya akan membawakan materi pengajaran yang tentunya Bapak dan teman-teman, Ibu dan teman-teman semua sudah tahu, sudah tertera di layar mengenai teologi penciptaan manusia yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Baik, kita akan langsung ke poin berikutnya. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semua, sebelum kita masuk lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa dalam teologi penciptaan manusia ini ada yang melatar belakangi, ada permasalahan yang yang tentunya menjadi pemahaman dari teologi penciptaan manusia itu sendiri. Nah, dalam hal ini untuk memahami tentang penciptaan manusia, ini dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang adalah hal yang mungkin dikatakan sangat penting karena berdasarkan pemahaman tersebut manusia akan menempatkan diri secara benar sebagai makhluk yang diciptakan dan akan menghormati penciptanya sebagai oknum yang berkuasa penuh di dalam hidupnya. Nah, Ibu dan teman-teman semuanya, perlu kita pahami bahwa dalam teologi penciptaan manusia ini, yang perlu kita pahami bahwa manusia diciptakan untuk menghormati penciptaan yang mungkin ada di sekitarnya atau ada di sekelilingnya. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin sebagai penciptanya, kita harus saling menghargai tentunya. Nah, adapun kesalahan pengertian terhadap konsep penciptaan manusia ini dikatakan manusia akan menjadikan dirinya sebagai Allah terhadap dirinya. Ini yang menjadi sebuah kesalahan mengenai pengertian penciptaan manusia ini. Nah, dalam hal ini, teman-teman semua, Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa manusia diciptakan bukan untuk menjadikan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Karena tentunya kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan diri kita sendiri. Baik, kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita perlu ketahui bahwa asal mula manusia ini harusnya kita sudah tahu. Apalagi kita sebagai seorang Kristen, kita harus mempercayai bahwa di dalam penciptaan manusia adanya keterlibatan Allah.
Nah, di sini kalau perlu kita pahami bahwa asal mulanya manusia ini sebenarnya menjadi suatu keunikan bagi manusia ini sendiri, karena manusia, kita sebagai manusia diciptakan itu sebenarnya Allah turut campur tangan. Artinya ada keterlibatan Allah dalam penciptaan manusia itu sendiri. Itu terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 26, bisa dibaca. eh, di situ saya menuliskan ayatnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kata menjadikan dalam ayat tersebut ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu asah, yang berarti menjadikan atau membuat dengan memakai bahan. Nah, Bapak, Ibu semua, eh, perlu kita pahami bahwa asal mula manusia ini merupakan suatu hal yang dikatakan sangat unik dan sangat menarik, karena di dalam penciptaan yang lain yang sebelum-sebelumnya ini Allah hanya berfirman, tetapi di dalam penciptaan manusia ini adanya keterlibatan Allah di dalam penciptaan manusia ini sendiri. Nah, baik, kita akan masuk ke slide berikutnya, adalah apa sih makna teologinya dari eh, teologi penciptaan manusia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dikatakan paling spesial, karena Allah menciptakan manusia secara langsung, dan Allah juga membentuk manusia itu dengan memakai tangan Allah sendiri. Itu terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa baca ayatnya. Itu dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita perlu ketahui bahwa tidak ada penciptaan lain yang diciptakan seperti kita manusia ini, yang dimana kita diciptakan eh, menurut gambar dan rupa Allah. Coba Bapak, Ibu semua, eh, pernah nggak di dalam penciptaan yang sebelum-sebelumnya ada nggak ditemukan ciptaan lain diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Boleh saya eh, minta pendapat dari semuanya. Apakah ada nggak pernah dikatakan di penciptaan sebelumnya? Boleh? Tidak Nurmi? ada. Oh, tidak ada. Baik, terima kasih buat responnya. Tentunya tidak ada, karena eh, penciptaan sebelumnya memang eh, tidak dikatakan sama sekali mengenai penciptaan ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ini yang merupakan suatu hal yang bisa dikatakan kita ini sebagai manusia menjadi penciptaan yang dikatakan sangat spesial, paling spesial dari penciptaan sebelumnya. Nah, baik, kita akan masuk ke dalam poin berikutnya, adalah hakikat manusia. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman semua, sebelum itu saya mau bertanya sedikit ke Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kira-kira menurut Bapak, Ibu, eh, serupa dan segambar Allah menurut Bapak, Ibu ini maksudnya seperti apa? Boleh saya minta pendapat atau apa namanya jawaban yang Bapak, Ibu mungkin pernah pelajari atau pernah eh, apa namanya membaca. Boleh saya ini, apakah ada pernah, boleh di apa namanya diutarakan mengenai apa sih yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah. Boleh? Oke, mungkin Bapak, Ibu mungkin tidak eh, ada yang memahami
kita akan masuk ke dalam hakikat manusia. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang saya kasihi, yang menjadi hakikat manusia adalah salah satu yang dikatakan keserupaan manusia dengan Allah ialah manusia diberi kekuasaan oleh Allah atas binatang yang ada di seluruh bumi ini, yang merupakan aspek dari gambar Allah. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya perlu kita ketahui bahwa kita sebagai penciptaan manusia atau kita sebagai manusia diciptakan dan tentunya diberikan kekuasaan. Ada enggak sebelumnya dari penciptaan lain yang Allah memberikan kekuasaan atau amanat? Ada enggak? Apa, Tentunya, Kak? ya. Apa pertanyaannya tadi? Ada enggak sebelum penciptaan manusia, ada enggak penciptaan yang lain yang Allah berikan kekuasaan kepada penciptaan yang lain? Ada enggak? Hah? Kan manusia diciptakan terus diberi kekuasaan. Kira-kira menurut teman-teman semua atau ibu, ada enggak penciptaan lain diberikan kekuasaan oleh Allah itu sendiri? Ada enggak? Baik, mungkin tidak ada karena memang kita sebagai penciptaan manusia ini tentunya dikatakan sebelumnya sangat spesial. Kita diciptakan dan diberi kekuasaan untuk berkuasa atas bumi ini. Nah, baik, kita akan masuk ke dalam setara namun berbeda. Nah, Bapak Ibu semuanya, di dalam poin berikut ini adalah dikatakan bahwa setara namun berbeda. Artinya di sini bahwa Allah menciptakan manusia ini ada laki-laki dan perempuan. Nah, di sini tentunya menjadi suatu hal yang saling menolong satu dengan lain antara laki-laki dan perempuan. Keberadaan laki-laki dan perempuan ini tentunya ini yang diciptakan oleh Tuhan ini sendiri. Nah, manusia laki-laki dan perempuan ini diciptakan menurut gambar Allah dalam posisi setara tanpa hierarki. Nah, martabat manusia terletak pada keberadaannya sebagai gambar Allah. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Baik, kita akan masuk ke berikutnya adalah dalam penciptaan manusia ini ada yang namanya memiliki hubungan dengan sesama. Nah, Allah menciptakan manusia ini tentunya tidak sendirian. Artinya manusia ini tidak hidup sendiri. Dia harus memiliki relasi dengan sesamanya. Artinya dalam kehidupan ini manusia dikatakan tidak hidup sendiri di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Baik, selanjutnya adalah tujuan, kemuliaan, dan rencana Allah. Tentunya dalam penciptaan manusia ini Allah memiliki yang namanya tujuan atau rencana dalam hidup manusia ini sendiri. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini tentunya Allah ingin manusia mengembangkan segala sesuatu yang mungkin Allah berikan atau Allah percayakan kepadanya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya perlu kita pahami bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia tentunya memiliki tujuan yang jelas. Artinya tujuan yang itu menurut rencananya Allah itu sendiri.
tidak melenceng kemana-mana. Baik, kita akan masuk ke dalam implementasi bagi pengembangan artificial intelligence. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, tentunya kalau berbicara tentang artificial ini, Bapak Ibu bisa cari di internet. Ini artificial ini merupakan robot yang sudah dikatakan sangat canggih, dan luar negeri tentunya mereka sudah memakai artificial ini untuk dijadikan sebagai pelayan restoran. Nah, ini seolah-olah ini diciptakan untuk menggantikan menggantikan peranan manusia. Nah, ini yang mungkin kalau kita sebagai manusia, kalau kita tidak mengembangkan apa yang kita miliki, maka ini artificial inilah yang mungkin akan bisa dapat menggantikan kita, atau dikatakan bahwa akan merampas lapangan kerja manusia. Dan juga artificial juga ini bisa digunakan dengan segala macam cara untuk menggantikan manusia itu sendiri. Nah, di sini juga dikatakan artificial juga ini harusnya tidak boleh membahayakan atau mendominasi manusia itu di atas dunia ini. Nah, ini yang menjadi suatu pembelajaran buat kita Bapak Ibu semuanya, bahwa kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang mungkin Tuhan berikan kita, punya talenta, punya pemikiran yang pintar, atau mungkin kita dikasih kepintaran dan lain sebagainya, harusnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita tidak menggunakan sebaik-baiknya, maka artificial ini mungkin yang menggantikan peran kita untuk kegiatan apapun itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke dalam kesimpulannya, bahwa sangat jelas untuk kita sebagai manusia harus memperhatikan konsep kita sebagai serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kalau kita tidak menggunakan kesempatan atau tidak menggunakan talenta yang Tuhan berikan, yang tentunya kita tidak akan menjadi serupa dengan Allah kalau kita tidak menggunakan kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Karena manusia itu diciptakan Allah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dengan segala kemampuan yang mungkin Tuhan berikan, itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya mungkin, atau dikelola dengan baik. Nah, mungkin sampai di sini materi kita pada malam hari ini. Boleh kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Halo, gimana? Kayaknya pada pusing ya, gara-gara capek. Ini pelajaran teologi yang mungkin menurut saya sangat memusingkan kita. Karena belajar teologi merupakan suatu hal yang tidak mudah. Saya pikir si Abi mungkin udah pusing karena udah megang jidatnya dan lain sebagainya. Oke, mungkin saya berterima kasih buat semuanya yang sudah ikut pengajaran pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, Abigail, Nurmi, Putri, dan Bu Nawang. Terima kasih sudah mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati.